Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menyambut daripada hari Idul Adha, yang mana hari tersebut juga dikenal dengan hari raya kurban. Yang seseorang memiliki kelebihan daripada hartanya, maka dia mengorbankan untuk membeli seekor kambing jika untuk dirinya sendiri, atau bisa juga beli sapi untuk 7 orang ataupun unta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pengorbanan itu perlu di dalam kehidupan ini. Seorang yang berjuang, seseorang yang menginginkan daripada sebuah kemuliaan, maka harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dicurahkan, baik itu tenaganya, baik itu perasaannya, baik itu hartanya, seluruhnya dikorbankan semata-mata tidak lain hanya ingin menggapai sebuah kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkurban daripada hartanya, membeli seekor kambing lalu dibagikan dagingnya tersebut ke orang-orang, ataupun dia boleh memakannya sebagian daripada dagingnya tersebut jikalau tidak dinazarkan atau menjadi wajib daripada hewan kurban tersebut. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah kemuliaan atas pengorbanannya orang yang mau mendermakan hartanya, mencurahkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk berkurban, khususnya di hari Idul Adha ini dan juga Ayyamut Tasyriq. Di hari-hari yang lain kita juga dianjurkan untuk berkorban, bersedekah, berinfak ya di dalam setiap kebaikan, baik itu penyumbangan dalam pembangunan masjid, pesantren ataupun madrasah, ataupun kita melihat orang yang tidak mampu lalu kita bantu, itu merupakan sebuah pengorbanan. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang dititipkan kenikmatan harta, namun dia tidak bisa, ya, atau dia belum bisa mendermakan hartanya tersebut. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki dia termasuk orang-orang yang baik di dalam mendermakan hartanya. Maka seorang yang ingin menjadikan hartanya tersebut manfaat, maka hendaknya dia salurkan kepada hal-hal yang dibutuhkan, khususnya apalagi yaitu kurban yang akan datang kepada kita hari kemuliaan itu beberapa hari ini. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kurban bukanlah hari yang biasa, akan tetapi hari kurban merupakan hari yang luar biasa karena peristiwa yang tercatat di dalam sejarah ya merupakan sebuah peristiwa yang agung, yaitu daripada kejadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih daripada putranya yaitu Nabi Ismail. Kita bayangkan, tatkala Nabiullah Ibrahim sudah kurun waktu yang begitu lama tidak dikaruniai seorang anak, lalu beliau bermunajat ya, dengan kurun waktu yang begitu lama ya, disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah, wahai Tuhanku karuniakanlah aku daripada anak-anak yang soleh. Doa tersebut tidak sekali dua kali, akan tetapi terus diulang dengan kurun waktu yang begitu lama. Nabiullah Ibrahim, seorang kekasihnya Allah, tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Oleh karenanya anak yang diidam-idamkan, anak yang diingin-inginkan ya, dengan kurun waktu yang begitu lama, maka datanglah waktunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada seorang anak yang penyantun. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang penyantun. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang selama ini diidam-idamkan, setelah tumbuh ya, anak tersebut besar, lalu tegap badannya, sudah mulai bisa berjalan, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam ya bermimpi bahwasanya beliau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih daripada anaknya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, beliau mengatakan, wahai anakku tersayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuka fanzur madza tara, aku melihat engkau bahwasanya ya, di dalam mimpi aku menyembelihmu ya. Lalu fikirkanlah, kata Nabiullah Ibrahim, bagaimana pendapatmu ya. Bagaimana keadaan kita kalau bapak kita nih misalnya bertanya, mengatakan aku mimpi, aku diperintah bahwasanya aku akan menyembelihmu, kita sebagai anak gimana responnya? Takut paling tidak, atau bahkan kaget dan lain sebagainya, atau bahkan bisa kabur ya karena kita ingin disembelih. Tapi begitu luar biasanya Nabiullah Ismail alaihissalam ya, seorang yang tampan, seorang yang penyantun, yang indah akhlaknya. Apa yang beliau katakan? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Menerima perintah Allah ya, secara totalitas, Nabiullah Ibrahim maupun anak beliau Nabiullah Ismail alaihissalam, maka keduanya patuh dan menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim berkata kepada istrinya, hiasilah anakku ini yaitu Nabi Ismail ya dengan pakaian yang indah, yang bagus, karena sesungguhnya aku akan pergi bersamanya menuju sebuah acara yang sangat bagus. Kemudian dipakaikan dengan pakaian yang indah ya, dihiasi dirapikan daripada rambutnya Nabiullah Ismail oleh ibundanya yaitu Siti Hajar. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sobat yang dimuliakan Allah, membawa daripada pisau yang begitu tajam ya, lalu Nabiullah Ibrahim pergilah bersama Nabiullah Ismail ya ke sebuah celah-celah bukit yang terjal dan berbatu pada saat itu. Sekaligus sampailah keduanya di tempat tujuan untuk melaksanakan perintah suci dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap seseorang ya, tidak lepas bagaimana iblis itu mencoba. Ini sekelas Nabiullah Ibrahim, sekelas Nabiullah Ismail, sekelas Siti Hajar alaihissalam ya. Mereka didatangi oleh iblis tatkala mau pergi ya. Lalu iblis berkata kepada Nabiullah Ibrahim, ala tara i'tidala qamatihi wa husna suratihi wa latafa siratihi, wahai Ibrahim, tidakkah kau lihat ya, ketegapan badannya, ketampanan wajahnya, serta kelembutan kulitnya? Artinya dibuat kesian Nabiullah Ibrahim sama iblis. Tapi Nabiullah Ibrahim seorang nabi, orang yang tahu bagaimana perintah Allah di atas segala-galanya. Walakin umirtu bidzalik, kata Nabiullah Ibrahim, akan tapi aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Dikorbankan kasih sayangnya anak yang masih kecil, yang masih kadang disayang oleh orang tua ya, yang luar biasa sayangnya orang tua kepada anak yang masih baru tumbuh besar. Kenakalannya pun menjadi hiburan bagi orang tua, tapi Nabiullah Ibrahim mengorbankan rasa itu semua. Walakin umirtu bidzalik, ya, akan tapi aku diperintahkan oleh Allah untuk hal itu. Total di dalam melaksanakan perintah Allah. Lalu gagallah iblis ya, menguji daripada Nabiullah Ibrahim. Tidak berhenti sampai di situ. Iblis datang kepada istri beliau yaitu Siti Hajar ya. Lalu dikatakan, bagaimana kamu diam saja sedangkan anakmu itu mau disembelih dengan suamimu, anakmu itu mau disembelih oleh suamimu, bagaimana kamu diam saja di sini? Lalu kata Siti Hajar ya, bahwasanya kamu jangan bohong, apakah ada seorang ayah yang akan menyembelih daripada anaknya? Lalu iblis menguatkan godaannya, oleh karenanya Nabi Ibrahim itu tadi bawa pisau kan, itu mau menyembelih anakmu Ismail alaihissalam. Disitulah Siti Hajar mengatakan dengan begitu tegasnya ya,
bahwasanya sesungguhnya seorang nabi tidak diperintah berbuat batil, dan saya akan menebus perintahnya dengan nyawaku. Perintah Allah kepada nabinya Nabi Ibrahim, aku akan tebus dengan nyawaku meskipun harus aku korbankan. Bagaimana dengan nyawa anakku? Nyawaku saja aku pertaruhkan, bagaimana dengan nyawa anakku? Bagaimana tegasnya Sayyidah Hajar alaihissalam menjawab daripada godaan iblis tersebut. Iblis nyerah dah. Datanglah iblis ke Nabi Ismail alaihissalam. Lalu seraya mengatakan, innaka tafrah wa tal'ab wa ma bika hablum wasikin yuridu an yadbahak. Kamu senang ya diajak ayahmu bermain-main, kamu senang, padahal ayahmu telah membawa daripada pisau yang tajam ingin menyembelih, ingin memotong daripada lehermu. Ditakut-takutin Nabiullah Ismail sama iblis. Lihat bagaimana luar biasanya gambaran peristiwa ini yang harus kita ambil pelajaran. Nabiullah Ismail mengatakan, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Kami taat, ya. Kami mendengar dan kami taat terhadap perintah Tuhanku. Apapun yang dilakukan ayahku, baik mau menyembelih, kalau itu perintah Allah, aku akan taat. Maka iblis setelah berbagai keinginan memperdayai daripada Nabiullah Ismail, maka Nabiullah Ismail spontan melemparkan batu pada saat yang demikian itu. Nabiullah Ibrahim paham bahwa permohonannya dikabulkan dengan doanya. Di detik-detik menegangkan itu, berwasiatlah Nabiullah Ismail kepada ayahnya, wahai ayahku, ya, ikatlah tanganku agar tidak bisa bergerak hingga tidak memaksa dan merepotkanmu, serta hadapkanlah wajahku ke tanah agar kau tak melihat wajahku hingga timbul kasihan kepadaku. Ini pesan daripada Nabiullah Ismail kepada Nabiullah Ibrahim sebelum disembelih oleh ayahnya, yang nantinya akan diganti oleh seekor kambing. Singkaplah bajumu dariku agar tidak terkena siratan darahku hingga mengurangi pahalaku. Juga ibu pasti menyesal jika melihatnya. Ya. Kemudian terus diwasiatkan, pertajamlah pisaumu, percepatlah tekanan pisau di leherku untuk meringankanku. Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Berikanlah pada ibuku pakaianku ini sebagai kenangan untuknya, dan sampaikanlah salamku padanya, serta katakan supaya bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beritahukan padanya bagaimana engkau mengikat dan menyembelihku. Juga jangan sekali-kali membawa seorang anak kepada ibu agar ia tak bertambah menyesal kepadaku. Jika engkau melihat anak yang mirip aku, jangan engkau lihat padanya agar engkau, wahai ayah, tidak bertambah menyesal. Yang dipikirkan adalah perasaan orang tuanya, ayahnya dan ibundanya. Nabiullah Ismail tegar, seorang anak yang ingin disembelih, akan tetapi memikirkan bagaimana perasaan ayahnya agar tidak sedih di kemudian harinya. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan suara yang halus keluar dari bibir seorang anak yang mungil, bersedia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mati ada di depannya, walaupun mati menjadi sebuah pengorbanannya, itu akan dipertaruhkan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tatkala Nabiullah Ismail telah terikat telentang, sang ayah mengayunkan sekaligus menekan pada leher Nabiullah Ismail. Namun dengan izin Allah, pisau itu tidak mampu memotong daripada leher Nabiullah Ismail. Kemudian Nabiullah Ismail memohon kepada ayah untuk melepaskan ikatan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasannya Nabiullah Ismail benar-benar rela mau disembelih, sehingga ayahku, wahai ayahku, lepas ikatan ini biar Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan bahwasanya aku benar-benar rela ridho untuk disembelih. Sehingga dilepaslah dengan berbagai cara dilakukan penyembelihan dari arah muka, belakang, samping, leher juga gagal. Memohonlah Nabiullah Ismail untuk kedua kalinya agar sang ayah menutup matanya dalam melakukan penyembelihan itu. Nah, mata Nabiullah Ibrahim ditutup dengan permintaan Nabiullah Ismail. Dengan keadaan tertutup itulah Allah mengutus malaikat Jibril dengan membawa kambing gibas yang gemuk sebagai ganti bagi Nabi Ismail, ya.
Ya, jadi yang disembelih adalah daripada hewan kambing gibas yang dibawa dari surga. Dan dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran yang begitu dahsyat, ya. Pelajaran bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tua, bagaimana berbaktinya seorang istri kepada suami, bagaimana seorang suami itu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan seorang istri taat kepada perintah Allah, seorang anak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun nyawanya dipertaruhkan. Oleh karenanya apapun yang kita keluarkan daripada harta 2 juta, 3 juta daripada untuk hewan kurban tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dengan putra beliau, dengan istri beliau. Ini sebuah gambaran bagaimana kemuliaan harus digapai dengan pengorbanan, bagaimana derajat yang tinggi seorang Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan yang begitu banyak cobaan dan ujiannya. Dan kita pun kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ingin menjadi kekasihnya Allah, maka kita harus menempuh daripada pengorbanan-pengorbanan tersebut, khususnya yang akan kita sambut sebentar lagi insyaallah adalah bulan yang akan kita sambut nantinya adalah hari raya kurban, yaitu dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai Ayyamut Tasyrik. Nantinya disitulah penyembelihan hewan-hewan kurban yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari orang-orang yang telah mendermakan hartanya untuk penyembelihan kurban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya dan diampunkan segala dosa-dosanya. Dan kita memohon dengan kemuliaan bulan Dzulhijjah ini semoga segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad, sehingga sebelum kita meninggal kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.